Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kan guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sambarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 259. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor yang udah banyak masuk di email. Nggak banyak juga sih, udah mau habis nih, makanya buruan bro ya teman-teman, kirim cerita kalian ke podcast kisah horor. Asupan cerita saya udah mau habis ini. Udah mau habis say ya, kirim-kirim cerita ya. Ya, ditunggu cuin. Aduh, tipe mulu gue hari ini ngomongnya. Moga-moga aja kita ngebacain ceritanya nggak tipe, biar nggak dihujat netizen. Oke. Cerita pertama ini berjudul Misteri di Balik Pohon Besar yang Ada di Dekat Kafe. Panjang judulnya. Oke. Hai Kak Ana, namaku Derry. Kejadian ini aku alami beberapa waktu yang lalu. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Sebagai mahasiswa, aku sering ngobrol dan nongkrong bersama temanku di kampus. Kebetulan saat itu temanku membuka sebuah kafe baru. Kafe itu milik temanku yang bernama Yuda. Selain karena kafe itu milik temanku, kafe itu bisa dibilang sangat cocok untuk tempat nongkrong. Dengan suasana yang nyaman, makanan yang cukup enak, membuatku sering pergi ke kafe itu. Mungkin bisa dibilang sudah hampir 1 minggu sejak kafe itu dibuka. Malam itu aku janjian dengan teman-temanku untuk bertemu di kafe itu. Aku lihat di parkiran sudah ada motor teman-temanku. Kulihat mereka memanggilku. Aku pun mendekat dan mulai berbincang-bincang satu sama lainnya. Tapi perlahan aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Tumben, kafe ini lagi sepi hari ini. Tiba-tiba saja, salah satu temanku Vika berteriak, "Kuntilanak!" Sontak teman-temanku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Vika itu dan tidak menemukan apa-apa. Ya elah, lu jangan bercanda, gimana sih? Lalu Vika bilang, "Maafin teman-teman, aku cuma bercanda. Lagian di tempat udah kayak kuburan, sepi banget." Kami pun melanjutkan ngobrol membahas tentang wanita dan malam pun kian larut. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Malam itu sudah terasa membosankan. Tiba-tiba, itu apaan tuh? Semua teman kaget sambil ngelihat ke arahku. Bahkan ada temanku yang meloncat kaget. Hei, gitu aja kaget. Aku tertawa karena berhasil menjahili mereka. Aku tertawa sangat kuat karena melihat temanku pada kaget. Aku lalu mengarahkan pandanganku menuju tempat yang aku tunjuk tadi. Dan tiba-tiba aku melihat sebuah kain putih yang terlentang dari pohon tinggi yang berada di luar kafe ini. Dan untuk beberapa saat, mataku mengikuti ke sebuah kain putih itu yang berada di pinggir jalan. Pohon itu dapat terlihat
dari tempat aku duduk. Aku kini benar-benar terdiam. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sebuah sosok dengan baju putih dan rambut panjang merangkak naik ke atas pohon itu. Jelas sekali terlihat sesosok wanita dengan baju putih merangkak naik ke atas pohon dengan kepala di bawah dan rambut yang menjuntai ke bawah. Dia merangkak mundur naik ke atas pohon dan menghilang di daunan. Aku kini benar-benar sangat terdiam dan teman-temanku kini yang melihat aku terdiam langsung pada bertanya. Sontak aku segera beritahu teman-temanku, tapi mereka gak percaya. Aku berdiri dan menunjuk ke pohon besar itu dan bilang bahwa tadi aku melihat sesosok kuntilanak yang merangkak ke atas pohon. Namun mereka tidak percaya. Perasaanku mulai tidak enak dan ketika teman-temanku menertawaiku, tiba-tiba terdengar suara tertawa. Itu suara tertawa yang lain. Suara tertawa cekikikan yang terdengar dari jauh. Semua temanku terdiam. Kami mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara tawa itu terdengar. Seketika bulu kuduk langsung berdiri dan semua temanku kini pada percaya. Kami pun bergegas meninggalkan tempat itu. Aku memaksa teman-temanku untuk naik mobil bersamaku. Setelah semua teman-temanku menaiki mobil, aku menyalakan mobilku dan segera meninggalkan kafe ini. Semakin jauh, perasaanku semakin membaik. Aku melihat temanku berdoa di belakang dan aku menginjak gas dalam-dalam. Pikiranku tidak tahu harus bagaimana. Kini mobilku mulai memasuki jalan Taman Sari yang gelap. Di jalan Taman Sari ini sangat sepi dan jalanan hanya diterangi oleh lampu mobil kami. Dan ketika aku membelokkan mobilku, dari cahaya lampu mobilku terlihat. Aku mendadak mengerem mobilku karena aku lihat ada seorang wanita berbaju putih menyeberang tepat di depan mobilku. Wajahnya terlihat begitu hancur. Sesaat ketika mobil berhenti, aku coba melihat tapi tidak ada siapapun di depanku. Dan untungnya aku bisa mengontrol mobilku. Tapi sesuatu jatuh di atas mobil kami dan membuat kami semua terdiam. Spontan aku langsung menancap gas dan tiba-tiba sesuatu jatuh di depan kap mobilku. Sebuah badan seketika saja jatuh dan sekilas terlihat olehku. Sebuah tubuh berwarna putih, namun hanya beberapa detik saja. Sosok itu pun menghilang dan aku segera menancap gas meninggalkan jalan Taman Sari itu. Malam itu kami memutuskan untuk menginap di rumah temanku. Esok harinya kami menceritakan hal ini kepada Yuda, pemilik kafe, dan juga beberapa orang karyawan di kafe itu. Yuda tidak tahu kenapa dan dia hanya bilang jangan sompral. Lalu seorang satpam di sana bilang bahwa kafe baru ini belum ada acara syukurannya. Aku pun mengangguk. Kafe ini memang seram, tapi selain hal ini aku percaya makhluk halus itu memang ada. Dan jalan Taman Sari itu memang angker, karena aku mengalaminya sendiri. Sejak saat itu aku tidak pernah lewati jalan itu ketika malam hari, apalagi ketika sendirian. Oke, ceritanya selesai guys. Taman Sari itu di mana sih? Di Jogja apa di Jakarta? Di Jogja juga ada namanya Taman Sari masalahnya. Lagian udah tahu malam-malam ngomongin setan ya. Kalau kalian lagi malam-malam ngomongin setan, yang ada kalian malah disamperin tuh setan. Karena setan ngerasa lu ngapain ngomongin gue. Kalau berani ngomong langsung di depan gitu, ya kan?
Karena emang kebanyakan kalau misalnya kita lagi nongkrong nih ya, lagi nongkrong terus ya nongkrong gitar-gitaran, acara api unggun atau apa gitu ya, jam-jam 10 ke atas gitu, terus tiba-tiba timbul obrolan, gue kemarin habis ngalamin kejadian horor nih, bla 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 bla. Akhirnya timbul satu cerita ke cerita lain yang temanya sama nih, horor. Entah itu cerita tentang kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain-lain. Nah, itu yang membuat sosok yang kalian ceritain itu bakal muncul. Kenapa sosok tersebut bakal muncul ya? Ya itu tadi, karena ngerasa banget gitu loh, lu ngomongin gua. Akhirnya mereka tuh kayak kepo, penasaran, dan ujung-ujungnya kalian ditampakin gitu. Karena gue juga pernah mengalami hal-hal seperti ini ya, pada saat ngebacain cerita horor kayak gini kan, ngebacain cerita-cerita dari kalian, entah itu ketemu kuntilanak, ketemu setan dan lain-lain, dan ujung-ujungnya gue ditampakin tuh. Ya mungkin emang nggak ditampakin secara real di depan mata gitu, enggak, tapi kayak ngerasa kayak ada sekelebat kayak dulu tuh gue pernah cerita ya, ada sekelebat putih cepet banget, zret, 1 detik bro, bener 1 detik, tapi dia bolak-balik gitu, jret moncrot, cerut gitu ya. nggak kayak gitulah. Nah, gue kenapa kok ngerti itu kayak bayangan putih, karena gue ngeliat kayak kain gitu, kain putih, terus bunyi ber kayak gitu. Ini gue udah sering cerita di podcast kisah horor sih, karena emang kejadian ini pas gue selesai ngebacain cerita horor, pas selesai rekaman gitu kan kalian tahu sendiri ya, gue rekaman mesti tengah malam gitu. Nah itu, dan itu terjadi ya di depan kamar gue, karena biasanya kalau gue tidur pintu kamar tuh nggak pernah gue tutup, tapi di depan pintu kamar itu kan teras buat ngejemur pakaian ya, itu lampunya mati gitu. Gue mager banget gitu, sampai sekarang gue mager banget buat ganti lampu, karena biasanya udah dipasang lampu nggak lama gitu, jeda seminggu 2 minggu pasti lampunya mati gitu loh. Padahal tuh lampunya baru bro, lampu mahal lagi, bermerek lagi, bisa mati. Jadi gue males gitu kan. Nah di satu sisi lain, di dekat rumah gue, pas ini kan rumah gue, sebelah rumah gue itu jalanan belokan gini. Nah pas di belokan itu ada rumah tusuk sate. Kebetulan rumah tusuk sate itu kosong udah puluhan tahun, jadi udah kerasa angkernya kayak gimana. Udah rumah kosong, posisinya tusuk sate gitu kan. Karena yang kita tahu kalau kita dapat lokasi yang rumah tusuk sate itu, kata orang-orang sih adalah tempat buat lalu lalangnya makhluk astral gitu loh, kayak apa ya, kayak pintu ke dimensi lain. Nah itu nggak tahu sih gue bener apa enggaknya, tapi emang emang rumah gue, tetangga gue yang rumahnya kosong sampai sekarang ini, itu lokasinya itu ditusuk sate, dan itu ada di depan rumah gua gitu loh. Kerasa kan seremnya kayak gimana gitu kan. Kayak gitu guys. Serem belum ya? Jadi kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, di cerita kedua kali ini ada cerita, tapi dari judul ini membuat aku sedikit menarik ya, karena jarang gua ngedapetin cerita ini dari judul sih ya, kita gak tahu isinya ya. Oke, judulnya adalah Wanita Penunggu Warung Tetangga. Oke, jadi langsung aja kita ke cerita. Setelah bapak saya gulung tikar, saya pindah rumah yang lokasinya gak begitu jauh dari rumah saya. Saya gak akan memberitahu lokasi karena itu privacy. Jadi kira-kira 10 menit bila kita berkendara dari rumah lama saya. Kira-kira 10 menit bila kita berkendara dari rumah saya, lokasinya ya. Jadi tempat saya tinggal saat itu disebut dengan kampung pendatang. Karena warga di sana 98% adalah warga dari luar daerah seperti Jawa, Jakarta, Bengkulu hingga Medan. Makanya sampai disebut
kampung pendatang. Di lokasi baru ini keluarga kami sangat diterima dengan baik oleh warga setempat. Ini adalah bagian terakhir dalam hidup saya selama di Palembang. Karena di kampung ini saya tinggal hingga akhirnya saya pindah ke Medan lagi. Walaupun kampung ini sangat ramai di siang hari, lain halnya di malam hari. Sangat sepi, hanya pos ronda yang ramai dengan pemuda setempat yang menjalankan piket ronda bergilir selebihnya. Sangat sepi, hanya 1-2 orang saja yang lewat. Mengenai masalah horor di kampung, ini pun juga cukup ramai terdengar, hingga sampai ke kuping keluarga saya. Kebetulan karena bapak saya bangkrut, akhirnya kami pun mengontrak rumah selama di sana. Terus, apa yang jadi masalahnya? Ya, yang punya rumah kontrakan yang jadi masalah. Banyak desas-desus bahwa wilayah dari rumah kami hingga rumah yang punya kontrakan, kebetulan yang punya kontrakan rumahnya pas di belakang rumah saya, terkenal lumayan angker. Sudah banyak kejadian yang berada di rumah tersebut, mulai dari penampakan hingga kejadian lainnya. Kejadian itu bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi lebih dari 10 kali. Dari orang yang pertama nempatin hingga akhirnya kami yang nempatin. Jadi salah satu yang membuat menggelitik saya adalah setiap ada ibu mengandung dan calon bayinya adalah perempuan, pasti keguguran atau bila lahir bayinya meninggal dunia. Itu mitos dari desas-desus warga setempat tentang rumah yang kami tinggali. Banyak warga setempat itu mengatakan merupakan perbuatan penunggu yang berada di lokasi tersebut. Tapi tak ada yang bisa jadi bukti mengenai hal tersebut. Kejadian berikutnya dialami tetangga saya. Kebetulan tempat mereka mencuci piring dan baju berada di luar rumah, sehingga kalau mau mencuci mereka diwajibkan untuk keluar rumah. Jadi pada suatu malam, empunya sedang ingin mencuci piring malam hari sekitar pukul 3 pagi. Kebetulan anaknya kerja sebagai security, sehingga baru jam segitu sampai rumah. Pas ibunya mencuci piring, beliau mendengar suara wanita menangis pelan. Mendengar suara tangisan, si ibu pun mencari sumber suara tersebut. Alangkah terkejutnya beliau begitu melihat wanita serba putih, rambut menjuntai hingga tanah sambil berayun di tali jemuran pemilik rumah kontrakan saya. Posisi tempat cuci mereka pas di depan tiang jemuran yang punya kontrakan. Kontan saja si ibu pun langsung masuk ke rumah dan gak pernah lagi berani mencuci di tengah malam lagi. Lain halnya dengan pemuda yang sedang ronda di lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari kegiatan ronda, maka mereka diwajibkan untuk berkeliling sekitar rumah saya. Sebut saja namanya berkeliling untuk melihat lokasi sekitar. Tipu ya. Pas mau nyampe di sekitar rumah saya, sebut saja namanya Bang Ujang, beliau melihat ada yang terbang sekelebat bayangan putih di atas kepalanya. Melihat hal tersebut membuat Bang Ujang sedikit ciut, namun penasaran dengan hal yang baru saja terjadi. Kemudian beliau mencoba mencari kemana bayangan itu pergi dan betapa terkejutnya beliau melihat seorang wanita dengan rambut menjuntai ke tanah berdiri membelakangi beliau sambil menangis mengeram. Setelah kejadian itu, beliau menceritakan itu kepada kami dan tak berani berpatroli sendiri. Gimana dengan saya? Apakah saya juga pernah ngalamin juga? Nah, jawabannya pernah nih kak. Jadi gini, kebiasaan keluarga saya habis makan malam itu biasa kami sekeluarga nongkrong di teras rumah. Kebetulan bapak saya ngeletakin sofa untuk nongkrong itu di depan. Waktu itu kejadiannya malam dan hujan. Kami sekeluarga lagi pada nongkrong di teras, cerita-cerita lepas lah.
Kebetulan teras saya bisa melihat ke belakang ke rumah pemilik kontrakan. Kebetulan yang punya kontrakan buka warung sayur gitu. Yang ramenya itu di pagi. Terus kalau malam gelap gulita. Jadi iseng-iseng saya lihat ke belakang. Entah kenapa mata saya itu gak pernah mau lepas sama warung yang menurut saya itu gelap banget. Pokoknya gak ada cahaya sedikit pun yang ada di warung tersebut. Nah, aku ngeliat sedikit kayak ada sesuatu di sana. Dan bener aja, setelah dilihat-lihat secara saksama, saya ngeliat wanita yang selama ini orang ceritain sambil duduk di meja warung mainin rambutnya menjuntai. Saya awalnya tuh gak yakin. Setelah saya lihat lagi dan lagi, ternyata bener-bener si wanita itu. Kemunculannya waktu itu sekitar 10 menitan. Posisi kakinya menggantung alias gak nyentuh tanah. Itu adalah beneran dan menjadi pengalaman pertama saya ngelihat langsung warga dunia lain. Kemudian si wanita tersebut menghilang setelah pemilik rumah membuka pintu rumah, membuat warung tadi menjadi terang benderang. Sempat juga ada beberapa kali saya ketemu lagi dengan si wanita itu. Desas-desus yang beredar adalah sebelum di kampung itu luas, dulu sekitar tahun 1985-an, merupakan rawa-rawa yang luas di mana terjadi pemerkosaan oleh pemuda setempat hingga wanita tersebut meninggal dan ditemukan sebulan kemudian karena memang waktu itu wilayah tersebut hanya rawa-rawa sehingga tak banyak warga melintas daerah itu dulu. Dan lokasi pemerkosaan itu tepat di mana warung itu berdiri. Jujur sampai saat ini saya sering pulang ke Palembang untuk liburan. Terakhir sih akhir bulan Juli kemarin. Dan selalu menginap di rumah pemilik kontrakan saya dulu. Kebetulan mereka itu menganggap keluarga saya kayak keluarga mereka sendiri. Dan saya merasa suka ada yang berdiri atau duduk di warung tersebut kalau malam. Sekian cerita dari saya, Kak. Mohon maaf kalau ceritanya ini terlalu panjang dan belibet bahasanya. Semoga bisa dimengerti para pendengar podcast kisah horor. Oke, terima kasih untuk ceritanya ya. Padahal itu aku ngiranya itu dari judul itu kemungkinan itu adalah pesugihan, coy. Maksudnya bukan pesugihan, penglaris. Sosok wanita penglaris, karena kan dari judul kan wanita di warung tetangga gitu kan. Jadi gua tuh mikirnya tuh penglaris, ternyata bukan. Ternyata emang sosok yang menunggu lokasi tersebut yang katanya desas-desusnya itu di tahun 85-an itu ada pernah suatu terjadi wanita yang meninggal karena ya gitulah. Terus mungkin karena dibuangnya di rawa-rawa, akhirnya ketemunya itu 1 bulan kemudian. Itu sih nggak bisa pasti kan pada mikir ya, kenapa kok nggak kecium bau busuk atau apa? Ya di zaman segitu bro, ini masih masih sepi, nggak kayak sekarang itu di awal tahun 2000-an itu udah pemukiman itu udah padat semua. Rumah itu kayak terpisahkan cuma selembar tembok. Pokoknya batasannya cuma tembok doang yang biasanya kalau lu teriak itu kedengeran di rumah tetangga lu. Kalau dulu mah enggak. Dulu itu ini rumah, terus ini kebun baru ada rumah lagi. Kebun rumah lagi. Kenapa gue bisa tahu? Karena di tahun 85 lah, kan gue belum lahir, mak gue belum nikah sama bapak gue ya. Maksudnya di tahun 90-an, di saat gue masih kecil ya. Itu masih daerah-daerahnya tuh masih kayak gitu, coy. Masih sepi gitu. Di Surabaya dulu tuh masih sepi pendatang, masih jalanan itu masih belum aspal di tempat gue dulu itu.
Terus habis itu rumah-rumah itu pada kayak apa ya, kayak ya ini ada batas-batasnya gitu. Jadi ini rumah, ini kebun baru rumah, kebun lagi baru rumah. Kalau sekarang enggak, full penuh dengan rumah, pemukiman, gang-gang kecil sempit pun itu sumpah. Ini udah kayak ibaratnya di daerah rumah gua itu Surabaya bagian barat itu full banget. Udah terkenal, udah padat penduduk gitu. Kayaknya itu terakhir itu di tahun 98, zaman-zaman selesai reformasi itu baru banyak orang yang ngebangun rumah gitu ya. Kayak gitu guys. Awalnya gue ngiranya tuh penglaris, ternyata bukan ya. Nggak serem ternyata ceritanya. Tapi kayaknya kita nambah satu cerita lagi deh. Jadi cerita terakhir ini datang dari siapa nih? Rido, yang berjudul Bertemu Keluarga Hantu di Tengah Hutan. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Rido. Aku akan berbagi cerita penampakan nyata keluarga hantu di tengah hutan yang dialami oleh ayahku sendiri di Kalimantan Timur, tempat dirahasiakan ya. Jadi pada malam itu, tanggal 23 Mei 2014, ayahku pergi ke Kalimantan Timur untuk acara gathering kantornya. Sesampainya di sana, ia mengikuti rangkaian acaranya yang berjalan dengan lancar. Namun karena ayahku ingin pulang cepat, maka selesai acara gathering, itu segera pulang ke Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ketika berangkat, ayahku mengajak temannya, sebut saja namanya Hernomo, yang kemudian tidak ikut serta pulang karena ingin bermalam dan istirahat dulu di Kaltim. Sehingga mau tidak mau ayahku harus memutuskan untuk pulang sendiri. Saat di perjalanan, ayahku memacu mobilnya dengan kecepatan sedang atau tidak begitu ngebut. Dan ayahku melewati suatu tempat yang sebut saja nama daerah itu Gunung Rambutan. Jalanan itu cukup menyeramkan. Bagaimana tidak? Karena di pinggir jalan itu terdapat jurang-jurang yang cukup dalam, ditambah jalannya lagi itu jelek dan berkelok-kelok. Saat itu waktu menunjukkan pukul 23:30. Ayahku kemudian menepikan mobilnya di suatu tempat yang terdapat banyak pohon pinus. Setelah selesai kencing, ayahku lalu kembali ke mobil untuk meneruskan perjalanannya. Setelah menjalankan mobil, tiba-tiba ayahku merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dan tanpa sengaja, ayahku lalu menengok ke belakang. Ayahku sungguh sangat terkejut ketika yang dilihatnya adalah seorang wanita dan seorang laki-laki di belakangnya. Mereka membawa dua orang anaknya yang masih kecil-kecil sambil menyusu di kedua payudara wanita itu. Kanan kiri dong. Wajahnya tidak jelas, di mana beberapa organ di wajah tidak lengkap. Namun dengan cuek mereka bercanda dan ketawa-ketawa di jok belakang mobil yang dikemudikan ayahku. Ayahku sangat ketakutan dan terus saja mengemudikan mobilnya sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya bisa mengusir gangguan iblis, setan, dan jin. Namun tampaknya wanita dan laki-laki tersebut nampak mengacuhkan keberadaan ayahku yang sedang menyetir. Ayahku pun berusaha untuk tidak memperhatikan mereka dan menganggap seolah-olah mereka tidak ada. Setelah sekian lama perjalanan, ayahku sampai di perbatasan antara Kaltim dan Kalsel. Ayahku berniat untuk mampir di masjid dengan sengaja untuk sholat dan beristirahat sejenak setelah sekian jauh menempuh perjalanan. Dan ternyata wanita dan laki-laki yang membawa anak tersebut sudah tidak ada di jok belakang mobil ayahku. Ayahku segera mengucapkan syukur karena tidak diganggu lagi. Setelah istirahat sebentar, ayahku kembali ke Barabai
Dan ayahku langsung menceritakan kejadian yang dialaminya padaku dan pada adikku. Kami langsung bersyukur karena ayahku tidak diganggu dan celaka dibuatnya. Ayahku segera mengadakan syukuran selamatan dengan memotong ayam 10 ekor dan mengundang seluruh tetangga dan keluarga kami. Demikian ceritaku, mohon maaf kalau kurang seram. Karena cerita ini nyata, bukan rekayasa atau ngarang. Terima kasih Kak, udah membaca cerita yang dialami oleh ayahku sendiri. Oke. Cerita selesai guys. Cerita dari Rido Roma. Sekian lama aku mencoba untuk... Lagunya gimana guys? Gak tahu. Emang suara gue enak ya kalau nyanyi ya. Anjay, gue besok harus ikut Indonesian Idol. Ya gitulah ceritanya ya. Cerita tentang pengalaman bapaknya yang mengalami kejadian mistis, diganggu atau diliatin oleh sekeluarga yang numpang di mobilnya, dan setannya itu netek. Ya anaknya netek gitu di dua susu setan emaknya. Kanan kiri coy. Gak bisa gue bayangin neteknya dua-duanya. Buset. Ya kayak gitu deh. Ya itu mungkin karena bapak lu itu kencing sembarangan. Karena ya gak permisi dulu atau gimana. Namanya juga gunung guys ya. Gunung itu banyak banget kejadian-kejadian mistis yang gak kita inginkan. Dulu juga pernah ada cerita tentang gunung rambutan, cuma gua agak lupa itu ceritanya apa ya. Pokoknya cerita ini yang di gunung rambutan itu ada orang bertiga nih, cowok 2, cewek 1, mau ada acara kunjungan kerja. Tiba-tiba ada cewek gitu numpang gitu kan, numpang secara ya, cewek di tengah hutan, tengah malam muncul di sana, terus numpang naik mobil mau ke mana gitu ya. Kan itu mustahil sekali gitu. Dan ternyata di gunung rambutan ada juga setan yang udah berkeluarga. Itu cerita baru lagi coy. Ya itulah, pokoknya kalau kalian semua itu ya, buat cowok nih, cowok nggak mungkin kalau cewek, karena cewek itu kalau mau pipis di pinggir jalan ya, di pohon-pohon itu ribet, harus buka celana, melorotin celana dalam, jongkok, belum lagi nanti rumputnya nyokrok gitu ya. Nyokrok gitu ya. Terus habis itu gak bisa cebok, beda sama cowok tinggal buka resleting, dikeluarin selangnya, mancur, piece of the cur, habis itu masukin lagi, ditutup. Wah, tidak pernah merasakan jongkok gitu pipisnya. Itu jadi gak mungkin cewek itu. Jadi buat teman-teman cowok ya, kalau kalian lagi ada perjalanan gitu, terus kebelet pipis, mending cari amannya itu cari musola atau cari pom bensin gitu buat pipis gitu ya. Jangan pipis di sembarangan tempat, karena kita tahu dimanapun tempat kalian berpijak pasti ada penunggunya, entah itu di pohon, entah itu di batu, mau dimanapun itu pasti ada penunggunya. Walaupun penunggunya itu tak kasat mata tapi sangat bahaya. Kalian gak mau kan titik kalian dipotong secara goib gitu aja karena pipis sembarangan kan. Ya itu guys, jadinya jangan pipis sembarangan tuh guys ya. Kalau gak mau titik kalian habis gitu. Oke, karena gue gak mau ngebahas titik di malam hari yang semakin mencekam ini, sensitif ya kalau kita bahas masalah titit gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan lain-lain, semua platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe PKH di Noise, follow juga PKH di Spotify dan platform lainnya. Kasih rating bintang 5 nih buat PKH di Spotify kalau kalian suka dengan PKH. Please, masa rating gua 4,4, bikin 4,9 dong ya. Jangan 4,4, berat
kamu gak akan kuat, biar aku aja gitu. Dan jangan lupa buat kalian semua kalau punya pengalaman horor, cerita-cerita horor, karena stok cerita gue udah mau menipis, udah mau habis ya, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor. Jangan DM lah, nanti takutnya gak kebaca sama gue. Jadi langsung aja di Google Form aja, G-formnya podcast kisah horor, yang linknya ada di Linktree bio podcast kisah horor ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini, dan nantikan di episode berikutnya karena nanti gue ada kejutan buat kalian. Oke? Bye bye.